Para romo, suster, frater, bruder, serta Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setiap orang mempunyai sejarah hidup masing-masing yang berbeda-beda. Mereka mempunyai ingatan akan suatu peristiwa, bisa karena suatu tempat, bisa karena suatu bangunan, bisa juga suatu perjumpaan dengan pribadi-pribadi tertentu. Dan peristiwa-peristiwa itu akan memberikan yang namanya rasa, yang kadang tidak tuntas kalau dijelaskan. Misalnya pasangan suami istri mempunyai cara merayakan hari ulang tahun perkawinan dengan makan bersama di restoran yang dulu mungkin sering pernah pergi. Atau seorang imam, bruder, frater, suster merayakan hari ulang tahun imamat atau hari ulang tahun kaul dengan melakukan retret di suatu rumah retret yang dulu mungkin menjadi tempat sebelum memutuskan masuk seminari. Intinya dari kita mempunyai sejarah hidup, kisah hidup yang unik dan personal. Pada sore hari ini, selain merayakan Hari Raya Santo Vincentius, yang juga orang kudus gereja yang dirayakan oleh gereja Katolik, kita juga ingin mengenang suatu peristiwa sejarah. Peristiwa 100 tahun yang lalu, kedatangan para misionaris kongregasi misi. Mungkin dari kita belum ada yang menjadi saksi hidup, karena ada yang mungkin sudah meninggal semua, dan yang hadir di sini tidak menjadi saksi sejarah langsung tahun 1923. Namun bagaimana kita merasakan, masuk dalam rasa ini adalah peristiwa iman. Pertama-tama kita diundang untuk mensyukuri anugerah iman yang telah dianugerahkan oleh Allah melalui para misionaris. Misionaris pendahulu, para imam Yesuit, mungkin juga para imam-imam diosesan dari Belanda dan juga para misionaris CM tentunya. Kita mungkin ingin bertanya pada diri kita, sejauh mana hatiku, imanku ini berkobar menanggapi kasih Allah yang senantiasa dicurahkan kepada kita. Tawaran kasih Allah senantiasa membutuhkan tanggapan dari diri kita, jawaban dari diri kita. Sekali lagi, dalam perayaan ini kita diundang untuk masuk dalam pengalaman batin. Betapa Allah mengasihi kita, betapa besar semangat misionaris, para misionaris yang menabur benih iman itu, semangat misioner mereka. Ia meninggalkan negeri mereka untuk datang ke Indonesia ini, ke Surabaya, untuk membawa kabar sukacita, kabar keselamatan ke pelosok-pelosok desa, daerah-daerah yang sulit, hanya meneladan Kristus, sang misionaris sejati. Saudara sekalian, namun kadang kita ini mengalami kesulitan untuk memasuki pengalaman-pengalaman, dalam tanda kutip, pengalaman gila para misionaris ini. Meninggalkan segala sesuatunya, keluarga, kenyamanan, harta benda, hak waris, pergi mewartakan Injil di negara yang belum mereka kenal sama sekali. Yang punya bahasa yang berbeda, punya budaya yang berbeda,
punya kebiasaan hidup yang sama sekali lain dengan daerah asal mereka. Semangat apa, semangat macam apa yang dipunyai oleh mereka ini? Namun kita melihat kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, betapa besar cinta mereka itu memilih bekerja keras, berkorban, bahkan mati gugur di tanah misi. Cinta macam apa yang mereka miliki ini? Jawabannya adalah cinta seperti Kristus mencintai. Itulah jenis cinta mereka, cinta para misionaris ini. Maka kesempatan sore hari ini mengajak kita untuk masuk dalam kedalaman rasa ini. Rasa para misionaris yang gila, meninggalkan segala-galanya, membawa kabar sukacita, kabar keselamatan. Bisa jadi makna kebahagiaan bagi para misionaris adalah hidup bersatu dengan Kristus, hidup yang hanya untuk Kristus, dan melakukan apa yang dilakukan dan dikehendaki oleh Kristus. Para romo, Bapak Ibu, bruder, frater, suster, saudara-saudari yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini menuntun kita melihat kembali betapa kabar sukacita Allah, kabar keselamatan Allah dirindukan semua orang. Yang seringkali kita dalam diri kita ini tanggapannya kurang antusias. Betapa penting makna rasa rindu, hasrat yang kudus atas tawaran keselamatan ini. Dosa yang kita lakukan bukan dosa yang besar, seringkali dosa yang suam-suam kuku, tidak ada rasa, hidup hanya mungkin ke gereja, masuk gereja, pulang, tidak ada mungkin roh yang menggerakkan, karena kita seringkali dibawa hal-hal yang mekanis, otomatis. Padahal syarat memasuki kebahagiaan, kegembiraan, sukacita seperti Yesus sendiri yang diteladani oleh Vincentius dan juga para misionaris adalah pengalaman, kerinduan, kebahagiaan yang hanya melakukan kehendak Allah. Keinginan hasrat yang mendalam akan kebahagiaan bersama Allah. Saudara sekalian, rasa atau hasrat yang begitu mendalam itu seringkali kita abaikan. Mungkin orang yang berlimpah harta tidak akan mampu menghayati apa artinya uang recehan. Orang yang mudah mendapat makanan mungkin tidak akan mampu menghargai sejumput nasi. Orang yang selalu dikerubuti sahabat, teman, relasi tidak akan mampu menghargai artinya betapa sulit mencari sahabat. Saudara sekalian, hasrat, keinginan, kerinduan yang kudus perlu ditumbuhkan, dirawat dalam diri kita. Apakah kita dengan mata kepala sendiri merasakan, melihat bagaimana Tuhan, seperti dalam bacaan tadi, Tuhan kembali ke Sion membawa keselamatan. Yang terjadi kita suam-suam kuku, hambar, cuek, bersikap tidak butuh, datar. Saudara sekalian, sekali lagi syarat kebahagiaan yang juga ditawarkan dalam Injil tadi adalah keinginan, hasrat, kerinduan. Itulah yang ingin kita bangun, kerinduan akan kebahagiaan yang ditawarkan oleh Allah. Sabda bahagia yang kita dengarkan dalam bacaan Injil mengajar kita
pentingnya semangat komitmen untuk mengikuti kehendak Allah. Berbahagialah yang miskin di hadapan Allah, berduka cita dan lembut hati dan seterusnya, mengundang kita untuk mempunyai hidup yang berpengharapan. Bukan suatu penghiburan yang palsu, teoritis, tetapi kegembiraan, sukacita yang mengalir dari dalam diri kita. Kebahagiaan yang ditawarkan Allah bukan kebahagiaan yang berasal dari luar diri kita, tetapi berasal dari dalam diri. Jangan berpikir bagi orang miskin bahagia itu kalau hidup dalam kemakmuran. Jangan berpikir bagi yang sedang kelaparan bahagia itu kalau kita bisa makan kenyang. Jangan berpikir kalau bagi yang sakit bahagia itu kalau sembuh dari penyakit yang dideritanya. Bagi yang sedang mengalami konflik, bahagia itu bila ada pendamaian. Kalau itu tafsirannya, sabda bahagia tadi menunjukkan hanya kriteria bahagia itu ditentukan oleh faktor-faktor di luar diri kita, bukan sesuatu yang di dalam diri kita. Padahal keselamatan, kebahagiaan yang Allah berikan mengalir dari dalam. Aku dicintai Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, beranikah kita menanggapi undangan Yesus ini, mengikuti lebih dekat? Santo Vincentius terlebih dahulu memberikan teladan bagi kita dengan menghidupi semangat kasih, hormat kepada Bapa, menerjemahkan kasih itu dengan mengasihi dan melayani sesama yang miskin Bapa. Senjata bagi Vincentius adalah keutamaan iman, harapan dan kasih, serta kerendahan hati, kesederhanaan, kelembutan hati, mati raga, penyelamatan jiwa-jiwa. Perayaan seabad akan memasuki, kita rayakan untuk sepanjang tahun ini. Perayaan ini sejatinya juga perayaan umat yang mensyukuri anugerah iman dan panggilan sebagai murid-murid Kristus. Dan juga bagi keluarga Vincentian yang mengambil inspirasi dari Santo Vincentius. Tema yang diangkat, misi dan kasih, yaitu berakar dan berbuah, mengundang kita semua semakin menjadikan hidup kita ini berakar pada Kristus dan berbuah dalam tindakan kasih kepada sesama. Oleh karena itu, saya atau kita patut bersyukur dan saya ucapkan selamat merayakan Hari Raya Santo Vincentius dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.